Indonesia pada periode 1933-1942 masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Masa ini ditandai oleh meningkatnya kesadaran nasionalisme, terutama setelah peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menegaskan persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia sebagai identitas bersama. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa perjuangan dan simbol persatuan, meskipun masih ada tekanan dari pemerintah kolonial yang membatasi penggunaan bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia di lembaga pendidikan. Namun, pertemuan bahasa tahun 1938 memperkuat peran bahasa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Latar pendidikan kaum intelektual juga mulai berkembang. Banyak tokoh muda, termasuk para pendiri Pujangga Baru, menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda dan aktif dalam organisasi pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan dan pembaruan sosial. Majalah Pujangga Baru didirikan pada Juli 1933 oleh Sultan Takdir Ali Syabana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Mereka bertiga merupakan tokoh muda intelektual yang berasal dari Sumatera dan aktif dalam dunia sastra serta organisasi pemuda. Tujuan utama pendirian majalah ini adalah menyediakan wadah bagi sastra modern Indonesia yang dapat memajukan bangsa, terutama dalam membangun kebudayaan dan identitas nasional yang baru. Pujangga Baru ingin menjadi media yang independen, tidak terikat sensor pemerintah seperti Balai Pustaka, dan mendorong kebebasan berekspresi bagi penulis. Gagasan utama yang diusung meliputi kemerdekaan, pendidikan, dan pembaruan kebudayaan. Pujangga Baru juga memicu polemik kebudayaan nasional, terutama melalui tulisan-tulisan Sultan Takdir Ali Syabana yang mengajak masyarakat menuju kebudayaan baru yang lebih modern dan terbuka terhadap pengaruh Barat. Majalah ini memuat berbagai karya sastra seperti puisi, prosa, drama, kritik sastra, serta tulisan-tulisan ilmiah dan opini mengenai bahasa dan kebudayaan. Selama 9 tahun penerbitannya, Pujangga Baru menjadi pusat perkembangan sastra modern Indonesia. Sultan Takdir Ali Syabana adalah seorang sastrawan, budayawan, dan pemikir modernis Indonesia yang menjadi tokoh utama angkatan Pujangga Baru. Ia lahir di Natal, Sumatera Utara, dan dikenal sebagai pelopor sastra modern Indonesia. Pada tahun 1933, ia mendirikan majalah Pujangga Baru bersama Armin Pane dan Amir Hamzah, yang menjadi wadah para sastrawan muda untuk menyuarakan kemajuan, rasionalisme, dan semangat kebangsaan. STA mendorong pemikiran darat, emansipasi, serta pentingnya pendidikan dalam karya sastra. Karya terkenalnya adalah novel Layar Terkembang dan 1936. Amir Hamzah adalah penyair besar dari angkatan Pujangga Baru, dikenal sebagai Raja Penyair zaman Pujangga Baru. Ia lahir di Langkat, Sumatera Timur dari keluarga bangsawan. Puisinya memadukan keindahan bahasa Melayu klasik, nilai-nilai spiritual, dan cinta tanah air. Karya terkenalnya meliputi Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu, yang berisi renungan tentang cinta, Tuhan, dan identitas diri. Dalam gerakan Pujangga Baru, ia mewakili sisi puitis dan religius, melengkapi pemikiran nasional Sultan Takdir Ali Syabana dan pendekatan psikologis Armin Pane. Selain Sultan Takdir Ali Syabana dan Amir Hamzah, satu lagi nama besar yang mengukir sejarah dalam Pujangga Baru adalah Armin Pane. Ia dikenal lewat novel berjudul Belenggu, sebuah karya revolusioner yang untuk pertama kalinya menghadirkan konflik batin tokoh modern dalam sastra Indonesia. Berani, realis, dan menggugah, Belenggu mencerminkan gejolak jiwa manusia di tengah masyarakat yang sedang berubah. Sebagai salah satu pendiri majalah Pujangga Baru, Armin Pane mewakili suara psikologis angkatan ini.
Jika Sultan Takdir Ali Shah Bana membawa rasionalisme dan Amir Hamzah menyuarakan spiritualitas, maka Armin hadir dengan pendekatan yang introspektif dan realis. Karyanya menggambarkan pergulatan manusia modern antara nilai lama dan nilai baru. Ia membawa pembaca menyelami kedalaman batin tokoh-tokohnya, menjadikan sastra sebagai cermin jiwa bangsa. Sanusi Pane adalah seorang sastrawan, wartawan, dan budayawan yang memainkan peran penting dalam masa kebangkitan sastra Indonesia modern. Lahir di kota Muara Sipomi, Sumatera Utara, ia dikenal sebagai penyair yang mengusung nilai-nilai spiritual Timur sebagai tandingan dari semangat rasional dan modernisme Barat yang dibawa oleh rekan-rekannya di Pujangga Baru. Karya puisinya seperti Pancarang Cinta dan Madah Kelana mencerminkan pencarian makna hidup, ketenangan batin, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Berbeda dari Sultan Takdir Ali Shah Bana yang mengagumi budaya Barat, Sanusi Pane menekankan pentingnya kearifan Timur, harmoni, dan spiritualitas sebagai fondasi bangsa. Di samping menjadi penyair, Sanusi juga dikenal sebagai pengajar, penulis drama, dan tokoh perumus identitas kebudayaan nasional. Zaman Pujangga Baru muncul di tengah gelombang perjuangan bangsa yang belum merdeka. Namun, di balik lembar-lembar puisi dan prosa, ada suara yang lebih dalam dari sekadar keindahan bahasa, yaitu suara bangsa yang ingin bangkit. Angkatan Pujangga Baru bukan hanya gerakan sastra, melainkan gerakan kesadaran nasional. Para sastrawan seperti Sultan Takdir Ali Shah Bana, Amir Hamzah, Armin Pane, dan Sanusi Pane menjadikan sastra sebagai jalan pemikiran, perjuangan, dan pembaruan. Tema utama dari karya-karya mereka adalah nasionalisme dan cinta tanah air. Di saat senjata belum mampu bicara, mereka menyampaikan semangat kebangsaan melalui puisi dan prosa. Sastra menjadi sarana menyuarakan harapan Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berbudaya. Ciri pertama dari sastra Pujangga Baru adalah kuatnya semangat nasionalisme. Karya-karya mereka mengajak pembaca untuk berpikir tentang bangsa, merenungkan sejarah, dan membayangkan masa depan yang bebas dari penjajahan. Ciri kedua, kemajuan intelektual dan kebudayaan. Pujangga Baru menolak ketertinggalan. Mereka menulis untuk mencerdaskan bangsa, menyebarkan wawasan, dan mendorong lahirnya manusia Indonesia baru yang terpelajar, berbudaya, dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Ciri ketiga, rasionalisme dan modernisme. Banyak tokoh sastra Pujangga Baru terinspirasi oleh pemikiran Eropa. Dalam karya-karya mereka, tampak jelas gagasan tentang kemajuan, kebebasan berpikir, dan logika. Tokoh seperti Sultan Takdir Ali Shah Bana misalnya, percaya bahwa kebangkitan Indonesia membutuhkan pola pikir yang modern. Dalam novel Layar Terkembang, ia menampilkan perempuan sebagai tokoh utama, cerdas, mandiri, dan berpendidikan. Sebuah hal yang revolusioner untuk masa itu. Marginalisme. Ciri keempat, introspeksi diri dan psikologi tokoh. Tidak semua perjuangan adalah fisik. Dalam karya Belenggu oleh Armin Pane, kita diajak menyelami konflik batin, dilema moral, dan pencarian jati diri. Sastra Pujangga Baru mengangkat persoalan manusia sebagai makhluk yang berpikir dan merasa. Mereka menulis tentang kebimbangan, kesepian, dan kehendak untuk berubah. Ciri kelima, dan yang paling penting adalah penggunaan bahasa Indonesia. Untuk pertama kalinya, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dalam dokumen resmi atau pidato, tapi dalam karya sastra yang serius dan bermutu.
bahasa Indonesia menjadi simbol identitas bangsa, bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga alat perjuangan. Jadi, apa sebenarnya yang membedakan Pujangga Baru dari angkatan sebelumnya? Mereka tidak hanya menulis untuk dikenang. Mereka menulis untuk mengubah cara berpikir. Nasionalisme, intelektualisme, rasionalisme, dan bahasa sebagai perjuangan. Inilah wajah sastra Pujangga Baru. Wajah dari sastra yang hidup, sadar, dan bergerak bersama waktu. Inilah Sutan Takdir Ali Syahbana, seorang sastrawan, pemikir, sekaligus penggerak utama Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1930-an. Ia dikenal sebagai tokoh yang membawa angin perubahan. Bersama Armijan Paine dan Amir Hamzah, ia mendirikan majalah Pujangga Baru, sebuah wadah yang memperjuangkan lahirnya sastra Indonesia modern. Takdir Ali Syahbana memiliki pandangan yang tegas. Indonesia harus meniru kemajuan Barat menjadi bangsa yang rasional, dinamis, dan maju. Sastra baru, sastra yang sesuai dengan perasaan, dengan pemikiran, dengan suasana masyarakat dan kebudayaan zaman sekarang yang melihat ke depan itu, yang bersifat lebih rasional itu. Itulah artinya Pujangga Baru, menyesuaikan diri akan masyarakat dan kebudayaan yang cepat berubah. Sutan Takdir Ali Syahbana percaya bahwa sastra Indonesia harus berorientasi ke Barat karena Barat melambangkan kemajuan, rasionalitas, dan ilmu pengetahuan. Ia juga mengusulkan pembaruan bahasa Indonesia bukan sekadar bahasa Melayu lama, melainkan bahasa baru yang memadukan unsur daerah dan asing. Namun, tidak semua orang setuju. Tak sedikit yang menilai bahwa Sta terlalu memuja Barat dan melupakan budaya lama Indonesia. Pemikiran Takdir Ali Syahbana menjadi pusat perdebatan sastra di masa itu. Bersama dua tokoh lainnya, perbedaan pandangan ini melahirkan apa yang dikenal sebagai polemik kebudayaan. Inilah Amir Hamzah, penyair besar yang dijuluki oleh H.B. Yasin sebagai Raja Penyair zaman Pujangga Baru. Karyanya tak hanya indah secara bahasa, tapi juga menyimpan kedalaman spiritual dan kecintaan terhadap warisan budaya Nusantara. Ia tidak berbicara tentang rasionalitas atau teknologi, tapi puisinya menggema dari kedalaman jiwa. Ia bukan penyeru revolusi, bukan pula pemuja Barat seperti Sutan Takdir Ali Syahbana yang ingin membawa sastra Indonesia menyusul Eropa. Bahasa Amir Hamzah kaya akan metafora dan simbolisme. Ia memakai gaya lama, bahasa Melayu klasik, namun dengan roh yang modern. Dalam perdebatan budaya antara Sutan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Paine, Amir Hamzah memilih jalan sunyi, bukan ke barat, bukan pula ke rasionalisme timur, tapi ke dalam, ke arah jiwa, ke akar rasa Nusantara. Kata H.B. Yasin, Amir bukan pemberontak, bukan reformis, ia seorang yang taat dalam kesetiaannya terhadap bahasa dan budaya Melayu lama. Di antara dua tokoh besar yang berbeda pandangan, Sutan Takdir Ali Syahbana yang memandang masa depan Indonesia harus seperti Barat, dan Amir Hamzah yang setia pada jiwa dan tradisi Timur. Ada Sanusi Paine hadir di tengah-tengah. Ia tidak menolak modernitas, tetapi juga tak ingin tercerabut dari akar kebudayaan sendiri. Sanusi melihat bahwa Indonesia tidak harus memilih antara menjadi Timur atau menjadi Barat. Ia percaya, jiwa Timur dan akal Barat bisa berdamai selama ada keseimbangan. Dalam esainya yang berjudul Menuju Indonesia Merdeka, ia menulis, kebudayaan Barat membentuk manusia sebagai individu yang aktif, menjelajah dan menaklukkan. Tapi kebudayaan Timur membentuk manusia yang mencari kebenaran di dalam dirinya sendiri. Bagi Sanusi, keduanya penting. Barat menawarkan ilmu dan kemajuan, Timur menawarkan kebijaksanaan dan kedalaman. Akhir era Pujangga Baru.
Gerakan Pujangga Baru lahir tahun 1933, dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana, Sanusi Pain, dan Amir Hamzah. Mereka menerbitkan majalah bernama Pujangga Baru sebagai wadah untuk menyebarkan gagasan pembaruan sastra Indonesia, lebih modern, berpikir ke depan, dan menantang nilai-nilai lama. Namun, semua berubah saat tentara Jepang masuk dan menjajah Indonesia pada tahun 1942. Lebih besar dari saat itu, Jepang melarang terbitnya media-media lama yang dianggap tidak mendukung kepentingan mereka. Salah satu yang terkena dampak adalah majalah Pujangga Baru. Jepang memaksa semua bentuk ekspresi budaya dan tulisan untuk mengikuti arah propaganda mereka. Kontrol ketat, sensor tulisan, dan larangan berpikir bebas membuat majalah Pujangga Baru terpaksa berhenti terbit, sehingga banyak sastrawan yang berhenti berkarya karena ruang untuk menyampaikan pemikiran bebas ditutup oleh penguasa militer Jepang. Tapi meski majalahnya dihentikan, ide dan semangat Pujangga Baru tak pernah benar-benar padam.